Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kita bertemu kembali melalui media elektronik di dalam ibadah raya. Ibadah raya kita pada pagi hari ini di rumah kita masing-masing. Kita mengucap syukur karena minggu ini merupakan minggu yang pertama di bulan September tahun 2020. Kiranya sukacita dan berkat-berkatnya terus melimpah di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Minggu 6 September 2020, berjudul Memindahkan Hati. Bapak Ibu Saudara bisa membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-24. Mari kita akan menyerahkan firman Tuhan ini di dalam doa. Bapa yang mengasihi kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa, oleh karena kemurahan Tuhan, Engkau mempertemukan kami kembali pada pagi hari ini di dalam ibadah raya. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun sukacita dan berkat-berkat Tuhan senantiasa Kau limpahkan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca dan membuka bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan yang sudah kita baca baru saja, maka kita mendapati ada dua jenis, ada dua macam harta, yaitu harta duniawi dan harta surgawi. Saudara, harta itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai nilai. Harta bisa berupa uang, bisa berupa barang, karir, bisnis, kekuasaan, pangkat, kedudukan, popularitas, dan keindahan dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa sih yang tidak ingin punya banyak harta? Siapa sih yang tidak ingin punya banyak uang, berkelimpahan harta, serta karir, bisnis yang berhasil, kemudian keluarga berhasil, mempunyai pangkat, mempunyai kedudukan, mempunyai kekuasaan?
otoritas, semua orang pasti menginginkannya itu. Saudara, karena dengan harta, maka seseorang akan bahagia dalam hidupnya, atau dengan harta dapat membahagiakan hidupnya. Sehingga saudara, orang berlomba-lomba untuk berjuang mendapatkan harta. Orang berlomba-lomba untuk mempertahankan harta yang dimilikinya. Sehingga tidak peduli waktu, tidak peduli lagi terhadap tenaga, tidak peduli lagi terhadap pikiran. Apapun yang dilakukannya saudara adalah demi meraih harta. Apakah harta yang diraih itu berkenan atau tidak berkenan kepada Allah, tidak peduli saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika saat ini saudara sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan harta, jika saat ini saudara sedang berjuang mengumpulkan dan mempertahankan harta, sehingga waktu, tenaga, dan pikiran terkuras habis demi harta, maka saudara harus menyadari bahwa apa yang saat ini sedang saudara lakukan itu sebenarnya tidak berkenan oleh Bapa. Dan hal ini sebenarnya saudara, iblis sedang memanfaatkan harta yang saudara miliki, harta yang sedang saudara perjuangkan saat ini untuk mengalihkan hati kita kepada harta. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa harta yang ada di dalam dunia ini yang sekarang kita miliki itu sebenarnya bukanlah berasal dari Bapa, tetapi berasal dari dunia. Kebenaran firman Tuhan kalau kita membaca di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keakuan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kepada kita semua untuk memindahkan hati kita dari harta duniawi kepada harta surgawi. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, bahwasanya demikian firman Tuhan, tetapi kumpulkanlah harta bagimu di surga. Di surga enak dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa mengumpulkan harta di surga itu adalah satu-satunya cara untuk memindahkan hati kita dari harta duniawi kepada harta surgawi. Ketika saudara, hati kita sudah berpindah dari harta duniawi kepada harta surgawi, maka hati dan hidup kita pun tunduk dan taat pada otoritas Allah. Itu yang pertama. Ketika hati kita sudah berpindah kepada harta surgawi, maka hati dan hidup kita pun tunduk dan taat pada otoritas Allah. Lalu yang kedua, dan menjadikan Allah sebagai Tuhan
atas hidup kita. Lalu yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus Kristus menjadi satu-satunya kebahagiaan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita ketahui bahwa harta duniawi itu tidak bisa memberikan kebahagiaan karena sifatnya sementara. Dan harta duniawi pun akan bisa hilang, akan bisa hancur, akan bisa binasa dalam sekejap saja. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya yang dapat membahagiakan hidup kita adalah Allah di dalam Kristus Yesus. Dan ketika kita memindahkan hati kita kepada harta surgawi, maka yang menjadi kebahagiaan kita adalah Kristus. Sebab apa, saudara? Sebab kita dapat bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, dapat bersekutu bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian, mari saat ini, saudara, kita harus berjuang dan berlomba-lomba untuk mendapatkan harta duniawi, berlomba-lomba untuk mempertahankan harta duniawi, tetapi bukan untuk menyimpan di bumi ini, tetapi untuk menginvestasikan, menyimpan harta kita di surga. Dan harta kita ini untuk kemuliaan Tuhan melalui pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah arahkan hati kita kepada Tuhan. Lepaskan segala keterikatan harta duniawi demi meraih harta surgawi. Lepaskan segala keterikatan harta duniawi demi meraih harta surgawi, di mana ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Mari kita akan berdoa bersama-sama, mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari. Bapa yang mengasihi kami, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa, di mana Engkau mengajarkan kami untuk kami memindahkan hati kami yang saat ini kami hanya tertuju hati kami kepada harta duniawi, dan Allah rindu supaya kami memindahkan hati kami kepada harta surgawi. Sebab ngengat tidak merusaknya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Oleh karena itu Bapa, melalui kebenaran firman pada pagi hari ini, berikan kami waktu, tenaga kami untuk kami investasikan ke dalam kerajaan Allah. Harta kami investasikan ke dalam kerajaan Allah melalui pekerjaan Tuhan, melalui pelayanan Tuhan di gereja di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan dimanapun mereka berada. Sebelum kami mengakhiri firman Tuhan ini Bapak, kami mau berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapak. Berkati di dalam kehidupan mereka, berkati di dalam rumah tangga mereka, berkati di dalam aktivitas dan pekerjaan mereka. Kami juga menyerahkan Bapak, jika saat ini jemaat-Mu ada yang lemah tubuh oleh karena sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan akan sembuhkan, kiranya Tuhan akan angkat segala sakit dan penyakitnya, sehingga kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, dan anak-anak-Mu yang sakit ini Tuhan akan pulih kembali. Kami berdoa pagi hari ini Bapak, untuk anak-anak-Mu yang masih sekolah, di mana di dalam musim pandemi corona ini anak-anak-Mu harus belajar melalui media elektronik. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan akan berikan hikmat, kepandaian, kecerdasan, sehingga anak-anak-Mu ini bisa mengikuti setiap mata pelajaran yang diberikan oleh masing-masing gurunya.
Kami berdoa juga Bapa untuk anak-anakmu yang ada di luar kota. Berkati dalam pekerjaan mereka. Berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa Bapa pada saat ini untuk anak-anakmu yang saat ini sedang merindukan pasangan hidup. Kami percaya Tuhan sudah tetapkan, sudah Tuhan siapkan pasangan hidup yang sepadan, yang satu iman di dalam Kristus Yesus. Kami juga berdoa saat ini Bapa, khususnya bagi gerejamu, Gereja Baptis Indonesia Jenar. Oleh karena wabah corona ini Bapak, kegiatan gereja hanya bisa kami lakukan melalui media elektronik. Pertemuan-pertemuan kami hanya kami bisa lakukan di rumah kami masing-masing. Kami melalui elektronik, tapi berkat Tuhan akan terus Tuhan curahkan, dan lawatan Tuhan akan terus Tuhan berikan bagi kami semuanya. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Bapak, di mana bangsa ini Bapak masih dirundung dengan wabah corona. Kami percaya Tuhan melalui jamahan Tuhan akan hentikan wabah corona ini. Engkau berikan vaksin yang saat ini sedang diupayakan oleh peneliti-peneliti yang ada di Indonesia ini, sehingga pada bulan Januari ini Tuhan vaksin bisa digunakan dan virus corona bisa sungguh-sungguh pergi dari bumi Indonesia dan dari seluruh dunia. Berkati pemimpin bangsa kami Bapak, dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, sampai kepada jajaran yang paling rendah. Kami serahkan dalam tangan kuasa. Berkati gabungan Gereja Baptis Indonesia. Berkati Bapak untuk pemimpin gabungan Gereja Baptis Indonesia dari pusat sampai daerah. Demikian pula untuk program-programnya. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam gabungan Gereja Baptis Indonesia bersama dengan jemaat dan keluarganya. Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita akan terima berkatnya. Kiranya berkat, pertolongan dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus serta persekutuannya di dalam Roh Kudus akan memberkati kita sekalian dari saat ini sampai Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan. Silakan saudara kembali membuka di link untuk menerima berkatnya di dalam ibadah doa, dan saudara akan diberkati oleh Tuhan di dalam ibadah doa pada hari Rabu besok. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.